Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa wal qamara husbana, alladzi ja'ala syahru ramadana alladzina unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Alhamdulillah pada malam hari ini waktu yang dihitung berdasarkan pergerakan bulan 10 Niventu Ompo, sudah 17 Ramadan, di mana pada kita di bangsa Indonesia ini ada peringatan khusus tanggal 17 Ramadan atau malam ke-17 yang kita kenal sebagai Nuzulul Quran, bertepatan dengan tanggal 27 Maret, waktu yang dihitung berdasarkan pergerakan bumi terhadap matahari. Masya Allah, bumi yang kita rasakan diam ini rupanya dia bergerak kayak gasing, yang disebut dengan rotasi dalam ilmu pengetahuan, dengan kecepatan 1700 km per jam. Yanaro menyebabkan terjadi pergantian siang dan malam. Ketika pinrang ini berhadapan dengan matahari, Yanaro ya sengesok. Tetapi ketika membelakangi matahari, Yanaro ya sewani. Pada waktu yang bersamaan, bumi itu mengelilingi matahari pada garis edarnya dengan kecepatan 107.000 km per jam. Akan kembali pada posisi semula setelah bergerak mengawali pergerakannya 1 Januari 2024, kembali ke Januari tahun 2025 insyaallah, setelah bergerak 365,1 hari. Ya nari asa si taung nolar ko makutana magin ng ka-1/4 na ya ro 1/4 na ro dibulatkan ki 4 kali 1 tahun. Jadi ibu ya ro ulang tahunnya tanggal 29 Februari, cicem itu lalana patatongnya ulang tahun 4 tahun yang akan datang baru ada tanggal 29 Februari. Ini semua perlu saya sampaikan karena inilah mungkin inti yang akan saya sampaikan, bahwa mempertemukan antara ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu yang bersumber dari ayat-ayat kauniyah dipertemukan dengan kauliyah, insya Allah itulah yang akan memudahkan kita mengenal Tuhan, bertasyakur mengingat Tuhan, dan jalan untuk mudah bersyukur, bertasyakur. Jadi tadabbur, tafakur yang mendalam terhadap alam semesta ini dipadukan dengan Al-Quran, lahir kemudahan kita untuk mengenal Tuhan dan jalan untuk memudahkan kita bersyukur. Tegiro dasarna, maka ada pengalata wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di luar dirimu bertebaran tanda-tanda kebesaranku untuk mengenal aku. Begitu pula dalam dirimu. Apakah sering merenungkan jantung? Tidak pernah berhenti berdetak. Biasa magar ireke siaga oksigen kita hirup dalam 1 hari yang diganggu kemarin corona. Karena boleh jadi corona datang karena sudah ratusan tahun orang menghirup oksigen
tapi tidak pernah menghitung itu siaga sebenarnya oksigen yang kita hirup dalam satu hari. Kalau diuangkan oksigen itu dalam satu hari, Bu, Pak, kurang lebih 40 juta satu orang. Dapat Allah syukuru. Ada lagi unsur yang paling banyak di sekitar kita ini kita hirup, namanya nitrogen. Napi dua ya itu roh. Nitrogen dengan oksigen kemudian saya coba uangkan hampir 100 juta satu orang satu hari. Ada yang bisa bayar Tuhan. Profesor saja tidak mampu bayar Tuhan, Pak Wakil. Tidak mampu. Nah, 10 unsur dibutuhkan itu. Papa Damatero dia butuhkan tanamannya, payah orang pertanian, Kak. Ini kedua kalinya ini saya dipanggil Kiai. Jadi saya tadi ketawa-ketawa itu, ya, Masya Allah saya dipanggil Kiai. Padahal 2 pakai syarat, nah tahu nampak mencari Kiai, 2 pakai syarat nak miliki. Karena kita rumah cawa-cawa. Syarat yang pertama angka pesantren nah dia jaga pesantrenku ya kesia. Yang kedua syaratnya tidak ada ibu-ibu yang setuju dengan syarat yang kedua itu. Ini nak jawab ya roja no fasui. Pada maka dia bene kulangkai mayatku. Sebelum syarat kedua itu bapak bisa penuhi. Tes semanan itu apa? Tapi maka dia reburan angka mana aja tuh nih keberanian nasa degaga ya. Aku tahu karo. Ya pertama kalinya saya dipanggil Kiai di Istiqlal kemarin tanggal 5. Tetapi Pak Wakil Bupati, inilah yang kami coba suarakan sekarang terus. Bagaimana dikotomi ilmu ini yang sudah 400 tahun yang membawa cara berpikir laku kita akan coba kembalikan. Dan selalu saya berteriak di Bupati karena kewenangan Bupati sampai pendidikan SMP. Berani untuk melakukan rekonstruksi kurikulum dengan menghadirkan Al-Quran sebagai bungkusan dari kurikulum yang ada. Tambah si bungkusan satu kearifan lokal. Falanya mana nih roh? Kita terlalu banggakan UNESCO dengan kurikulum yang hebat. Padahal apa yang kurang dari kita ini? Apa yang kurang dari Islam? Ketika Quran hadir sebagai sumber ilmu, kaunia dan kaulia akan dipertemukan untuk menghadirkan suatu referensi baru, menata cara berpikir, cara bersikap dan bertindak kita, baik di tingkat individu, tingkat pribadi. Luar biasa tadi era sambutan Pak Wakil Bupati. Sebenarnya kemana nih Kuro? Kemana nih Corona? Tinggal tambah-tambah apa cek deh? Ini dinda maku tanah kah itu maka deka aga ya mana tuh? Nasa deh maka aga. Maka deka insya Allah temana. Bagaimana Al-Quran hadir sebagai sumber ilmu dan sumber peradaban. Rupanya ketemu tadi mimpiannya Bupati akan membentuk masyarakat Qurani. Bisa terwujud masyarakat Qurani ketika tidak diawali dengan individu yang Qurani. Bisakah terbentuk individu yang Qurani ketika tidak diawali dengan pendidikan yang Qurani? Mudah-mudahan ada yang dikasih kewenangan di sini. Ada Menteri Pendidikan. Kadis Pendidikan ada. Kalaupun nanti belum berani kita untuk merumuskan suatu kurikulum, membuat suatu terobosan baru, tolika makada kewenangan Bupati sampai SMP. Siapa Bupati yang pertama untuk menghadirkan kembali kearifan lokal, menghadirkan Al-Quran sebagai bungkusan dari kurikulum, itulah ya Bupati yang mempersiapkan generasinya untuk menjadi orang hebat di masa yang akan datang. Dan sebaiknya memang mudah-mudahan 2024 ini yang terpilih mencari pendidikan, Menteri Pendidikan Pertanian, mendidik. Jangan-jangan ya tanda-tanda kafang iya, manakah pertanyaan itu tepu? Menteri Pendidikan harus mampu kembali merumuskan kurikulum yang terintegrasi antara kaulia dengan kaunia. Metode nih, dikotomi. Baik teman-teman sebenarnya di agama, madadika makadaku Pak Guru kok misalnya tentang Pak Kiai. Pak Guru kita tentang puasa hanya dijelaskan sumu tasihu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi maka dia mahasiswa bagaimana caranya bisa menyehatkan atau bawa no? Paling makro jawab bata. Tetapi ketika kita sudah baca hasil penelitian namanya mekanisme autofagi, bagaimana ketika sel-sel tubuh itu dilaparkan, itu memang ada yang diciptakan oleh Allah untuk memakan racun-racun tubuh, termasuk mohon maaf termasuk virus kemarin. Ada yang diciptakan, dia bahkan itu dia terekam karena dilaparkan itu sel-sel tubuh, kemudian dirubah menjadi imun tubuh. Makanya coba gare
beda tuh kuma puasa maniaki dibanding ma puasa biasa mi. Karena rupanya baru kita berniat itu sudah muncul hormon di dalam ini siap untuk tidak makan dalam satu hari. Saya ulang, kalau hanya ke atap bawaan mbok, hati-hati ke sekarang. Banyak anak muda yang keluar dari Islam karena orang pendakwah tidak mampu untuk menjelaskan kepada kaum milenial dari pendekatan rasional dipadukan dengan pendekatan suprarasional. Pak Gorato kaya maku kaya, dia agak rasional. Magi jatuh metaulah dero, agi na bara ya toner lihat ceri. Tidak ada saya bilang irrasional, yang ada suprarasional. Ya sena rasionale. Disitulah keterlibatan malaikat, keterlibatan Tuhan untuk menyebabkan terjadinya sesuatu fakta. Yang ada di pengetahuan, kalau ada orang zikir, baca Al-Quran kemudian sembuh dari penyakit yang sekebetulan itu, mana kaja kebetulan? Negana nanti rita masih kiri, makanya dokter dia nulle mak japero, madari oleh dokter namate, tak dampeng kak. Sudah banyak bukti begitu, kenapa katakan bahwa kebetulan? Inilah yang harus kita hadirkan di pendidikan. Harus dihadirkan, dan apa referensi utamanya adalah Quran. Qurannya lebih paling jangan dibaca saja ya. Baca, pahami, terapkan dalam kehidupan. Itulah makna utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baca, pahami, terapkan dalam kehidupan. Baru paketkan dengan perintah salat, barulah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Iya madaru pakai mengoreksi diriku. Jangan-jangan masih suka marah-marah karena memang belum kuat diperpadukan antara pembelajaran Al-Quran dengan melaksanakan salat. Termasuk salat 80% ayatnya saya temukan pasangan dengan zakat. Sehingga saya bersuara sekarang di kalangan petani, jangan anggap degaga hubungannya, datangnya tikus, datangnya serangan hama penyakit dengan kepatuhan Bapak mengeluarkan zakat, kepatuhan Bapak menyembah kepada Tuhan. Nah, strategi buktinya, saya punya data. Siaga nih petani, capu siana tawi alena alek na minandre. Aga je mupego na supas sumia na seseke na kubur kami ngala masih mau dibantah. Kaitkan ke dengan ayat, ada yang terjadi kalau tidak diizinkan oleh Allah? Tidak ada yang terjadi kalau tidak aku izinkan sesuatu itu terjadi. Itu ayatnya. Jadi kalau begitu datangnya tikus juga disebabkan oleh izin Allah. Makanya salah satu caranya jangan hanya mengatur pola tanam, jangan hanya meracun itu tikus, tetapi dekatilah yang mendatangkan itu tikus. Disitulah nanti terbukti bahwa ketaatan penyembahan, ketaatan melaksanakan ibadah-ibadah ritual akan menentukan bagaimana kedamaian masyarakat, bagaimana kehidupan masyarakat. Nah, begitu pula dalam skala kepemimpinan. Nah, jelas lagi ya, jelas sekali ayatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Seandainya masyarakatnya pinrang, selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, aku turunkan berkah dari langit dan berkah dari bumi. Bukankah berkah bumi, berkah langit turun datang adalah sumber kesejahteraan? Jadi Pak Wakil, Pak Bupati, jangan mungkin terlalu ini bukan hanya pembangunan fisik, tetapi kalau itu dilakukan turunnya berakae, dan itulah jalan kesejahteraan. Ketika Pak Kaswadi diangkat bupati pertama, saya diundang untuk memberikan sedikit masukan. Ya miru bawang ayau pasu, maka tadang Pak Bupati, tidak populer ini saya sampaikan, tapi ini pengalaman maka dah ya bayau pasur, maka ada ke apa tuh? Surah Al-Araf ayat 92 ya Pak ya. Surah Al-Araf 92. Karena ini Al-Araf rupanya banyak rahasia di situ. Termasuk sahadat mamulang ketukuro. Alas subirat bikum qalu bala syahidna ang ketukuro. Ya, jadi puramanan itu masyarakat ya napa masuk minta tajang. Jadi saudara-saudaraku, andri-andriku, degagalala de Thomas Sompa. Karena makatan ini alas subirat bikum qalu bala syahidna, kemudian masuk minta tajang. Tetapi ini menarik karena semua manusia dihadirkan di bumi ini memiliki potensi dasar yang sama. Pegi alasaku, semua yang duduk di sini dan melihat ini melalui live streaming, semuanya berasal dari satu titik yang disebut sel dalam bahasa biologi. Kude mana isi di titik? Dekat boleh do titik. Jadi saya profesor satu titik. Ini sementara belajar juga memiliki berasal dari satu titik.
Dari titik itu dihidupkan oleh Allah, ditiupkan ruh oleh Tuhan yang sama. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Kalau begitu di mana bedanya? Bagaimana memanfaatkan tiga alat juga yang diberikan sama juga. Sam'a wal basara wal fuada kullu. Penglihatan, pendengaran dan akal pikiran. Makanya tiga jadi menjadi pembeda. Ini tiga alat juga diminta pertanggungjawabannya nanti yang diasah melalui pendidikan. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masula. Karena yamatore ala tiga alat mengantar kita jadi mulia. Digunakan mata untuk belajar, pendengaran untuk belajar, kemudian akal pikiran untuk merenungkan, bertadabbur, bertafakur dengan ciptaan Allah. Tetapi yamatore alat bu, suami bisa selingkuh karena mata, suami bisa korupsi karena telinga. Dan jangan hati-hati ki, biasa tuh poleku mulutnya beneta. Hei, mana kerja bapak? Profesor ki di media tota, yer bali bolero. Kayaknya profesor ada tona. Akhirnya mah pikir di kami misalnya, wih, betul ya, carilah segala cara untuk supaya dua juga mobil. Jadi ini tiga alat mengantar orang jadi mulia, ini juga tiga alat mengantar orang bisa hina. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi mari kita kembalikan Al-Quran. Pak Wakil, sekali lagi saya ulang, siapa Pak Bupati yang pertama berani untuk melakukan rekonstruksi kurikulum, hadirkan kearifan lokal, hadirkan Al-Quran untuk membungkus kurikulum, bawa mi guru-guru tak makuliah ku pascanya UIM, saya akan ajar gitu. Karena di sana memang misinya UIM integrasi Quran dan sains, dan kita ajarkan itu. Jadi kalau dikirim ki di sana kuliah saya akan ajarkan. Kalau masih perlu dibimbing, insya Allah kalau diundang akan memberikan kuliah umum atau bagaimana guru-guru itu bisa kita berikan penguatan untuk bagaimana mengajar sambil mengantar anak didik kita pintar, tetapi mengantar didik kita untuk mengenal Tuhan dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Insya Allah saya siap jadi konsultan. Ini tawaran lagi. Insya Allah, karena ini sebenarnya jadi pembelajaran itu harus dirubah, bukan hanya mengantar kita pintar, tetapi mengantar kita untuk mengenal Tuhan. Dan ini tidak ditolak oleh guru kita Kiai Haji Nasaruddin Umar. Saya sampaikan Pak Kiai, menurut ia apapun ilmunya orang adalah tarika untuk bermakrifat, jalan untuk mengenal Tuhan dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah secocoknya maka kalau ilmunya benar, karena ilmu ini yang perlu dikonstruksi kembali melalui kurikulum yang benar. Lo ngap taneki malolololo deh. Kamu pakai misalnya dua itu riala sapo ungana panasnya belok kanu kue. Kagak misalnya malolololo. Dinda aku tadi iri semoga Pak. Agar betul nero. Kalau kita mau hebat, mau dihargai oleh orang di masa sekarang dan masa akan datang, peganglah dua tamen. Agar ungan apa nasai? Agar Pak Ji? Ungan apa nasai agar? Lempu karena gore tomato mero gore ro. Paling papa do muruku yang 60 tahun. Bu, 60 tahun muruku itu kelihatannya muda. Ungan apa nasai lempu? Kejujuran itulah mengantar Rasulullah menjadi orang hebat. Urutan pertama ditempatkan oleh orang lain dari 100 tokoh pemimpin karena kejujuran. Sebelum jadi nabi sudah diberikan gelar Al-Amin. Coba. Yang kedua tadi belokan ke agar facing, kesucian jiwa, kesucian lingkungan, kesucian hati. Bagaimana mensucikan hati, mensucikan kalbu? Zikrullah, karena ya sengat tutungeng itu sikri temat petu. Tega sih menurut dasarna, ya napakah magure, tak salah aku salah kak. Dasarna uruntu Faiza kada itu mustalah. Faskurullah kiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Faizat maknantum faaqimus shalah. Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nah reko pura kau masam pajang yang ngeranga. Kumaga yang ngerangi puang pada saat kamu berdiri. Maga sih pada saat kamu duduk. Maga sih pada saat kamu baring. Setelah itu otak tos kau masam pajang. Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Karena setengah-tengahnya harus sampai Jawa jadi furun pak tentu waktuna. Fikih itu terkadang wadi mata tu masa pajang asaraki loroki maka kawe pi asara cicemeni majene. Maaf sekali lagi keberkahan kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fasau ila zikrillahi wa sarubaya.
Meskipun itu ditekankan pada hari Jumat, alangkah mulianya kita kalau seluruh asan dari kuasan ini sebelum itu menit bawang, apalagi masuk pada cepat 5 menit. Disitulah pembuka keberkahan. Karena Allah menyampaikan khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagimu seandainya kau tahu rahasia di balik itu. Rahasianya di mana? Nanti kita lanjutkan. Saya sudah bahas dari sisi kaidah-kaidah ilmu bagaimana waktu-waktu sholat itu dari 4 referensi. Referensinya Imamul Ghazali, referensinya Hiroshima orang Jepang, referensinya dokter. Ada dokter satu, kemudian terakhir ada satu profesor yang mempelajari namanya astrofisika. Nah, canggih teman-teman tindra kepada subuh de metode tutu ya frekuensi untuk nyambung dengan komunikasi yang terjadi di luar dari sisi astrofisika. Masya Allah ya sang ilmu maku luar biasa. Termasuk Pak kebahagiaan itu tidak boleh lagi, tidak bisa lagi sembunyi dengan kebahagiaan, pura-pura bahagia terdeteksi dengan alat. Termasuk mohon maaf kebohongan paling dilindungi oleh politik, dilindungi oleh partai. Ketika ada orang yang bohong kemudian kita katakan tidak bohong. Apa yang keluar di mulut saya ini, ketika beda antara nurani dengan keluar di sini, frekuensi gelombangnya beda yang bisa ditangkap oleh alat. Lo muhi mak boleh. Paling kepentingan politik, kepentingan tadi partai itu, wah tidak itu tidak, iya cari kami, dan itulah juga memancing datangnya bencana. Satu ayat yang saya temukan, wacaramaku macarama kelona teman-teman hukum. Ketika kebenaran itu yang melandasi adalah hawa nafsu, yang dibenar yang disalahkan, yang salah dibenarkan, tunggulah awal kehancuran alam semesta. Ada ayatnya semua saya temukan itu. Kembali, jadi nanti kalau mau dibahas tuntas, Loki boleh mengkalingan katona tuh YouTube. Sekali lagi ini siaran langsung, bukan niatnya untuk menjadi YouTuber, tapi niat saya ini orang belajar. Kalau engkau salah mega untuk korisiwi, kalau boleh mencerahkan banyak untuk mendengarkan. Jadi sekali lagi bukan niatnya, ini tak balik-balik agak ya. Saya kira itu mungkin yang terakhir ya sebagai motivasi ya, karena ini ada alangkah lengkapnya Al-Quran itu. Kalau kita baca sejarah, apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti jadi mulia. Dia diturunkan kepada Rasulullah Muhammad, jadilah penghulu Rasul. Dibawa oleh malaikat Jibril, Jibril menjadi penghulunya malaikat. Turun di Mekah dan Madinah, jadilah tanah haram, tanah suci Mekah dan Madinah. Turun yang diyakini di satu malam, jadilah Lailatul Qadar yang kemuliaannya sama dengan 1000 bulan, kalau dikonversi kurang lebih 83 tahun. Lewat kesempatan ini saya sampaikan sebagai motivasi, Al-Quran sebagai hikmah tidak pernah berhenti turun. Karena ya roh ayatna gena nih ya natu natarongki nabi ta sebagai sebagaimana. Tetapi hikmah dari Al-Quran itulah tidak pernah berhenti turun. Ada yang berpandangan inilah yang kita tunggu di 10 malam terakhir. Itulah yang dibawa oleh Jibril, yang akan diberikan kepada orang yang mampu atau sudah sempat mensucikan dirinya mulai dari hari pertama. Bahkan sebenarnya pensucian diri untuk menyambut bulan suci mulai sebenarnya Rajab kemarin. Memperbanyak salat sunnah di situ, salat tahajud, dan memperbanyak puasa di Sya'ban. Puasanya Rasulullah di situ terkadang mendekati jumlah puasa di Ramadan. Kemudian kita optimalkan malam pertama, jangan hanya terakhir napa di Tomatindro. Insya Allah kita akan terpilih. Mudah-mudahan jemaah yang ada di sini termasuk wabil khusus Pak Wakil Bupati terpilih karena memang pantas dipilih oleh Jibril untuk diberikan hikmah di dalam hatinya. Insya Allah barang siapa yang aku berikan hikmah, itulah kebaikan yang paling besar. Yutil hikmah mayasha wa man yutal hikmah faqad utiya khairan katsira. Insya Allah kita mendapatkan semua nanti itu di bulan suci Ramadan, dan kita kembali untuk mendekati fitrah kesucian kita. Dan jangan lupa lanjutkan 6 hari di bulan Syawal untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kembalikan kurikulum, kemudian mari kita komitmen bahwa Al-Quran hadir, insya Allah kita akan sejahtera, kita akan bahagia di dunia wal akhirat. Hadirin sidang jamaah subuh, teman-temanku, para tokoh masyarakat, kita sedikit lanjutkan yang tadi malam, betapa mulianya Al-Quran. Nah sekarang Al-Quran sudah diwariskan, jadi ada jalan untuk juga bagaimana berusaha memuliakan diri dengan Al-Quran.
Kuburan wakaf. Kita harus berusaha memasukkan di kurikulum itu. Bagaimana caranya? Apakah tertulis dalam dokumen kurikulum atau minimal implementasi kurikulum? Pada saat kita mengajar, kita didik guru-guru bagaimana kita berbicara tentang air. Silakan bicara tentang air dari secara kimia, secara biologi, tetapi coba ngintip apa kata Tuhan tentang air. Secara kimia, air itu H2O. Dan semua kita berasal dari situ. Dari mana Allah mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin, bahwa seluruh makhluk hidup Allah ciptakan dari air. Makanya kalau kita belajar biologi itu 60-70% isi dari sel itu adalah air. Tetapi kalau diurai secara kimia itu air, kan bukankah itu air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen? Irita muper hidrogen dan oksigen. Dia dan irita tuh karena dia menjadi bagian dari udara. Ya nari Allah pahami bahwa kita ini hakikatnya tercipta dari udara, supaya kita menghargai nanti seluruh udara kita hargai, air kita sikapi. Ahli sifatna waye maka sir untuk mana jero? Empat ada sir tubuh yang menyusun diri kita: uwe, api, tanah, angin. Ahli sifatna Eropa ero. Menyama ngayama Pak Guru, Pak, kita sudah ajarkan itu sifat-sifat air, tetapi tidak pernah kita sentuh bagaimana makna sifat itu dimasukkan dalam diri kita untuk kita sikapi dan sifati. Siruntu mana sebenarnya itu fase-fase tomatua? Ya naratoli bersuara kayak falesi orang fase-fase tomatua untuk bagaimana membentuk karakter anak bangsa. Kuyura ya rohade agi seena proton, elektron dan neutron. Ia naro berpotensi menjadi cahaya, menjadi gelombang. Jadi kita semua memiliki tubuh cahaya. Yang paling halus dikaji sekarang adalah namanya kuantum, energi kuantum. Jadi kita sebenarnya ini adalah makhluk gaib. Kita makhluk gaib. Dan ini kuantum inilah yang menyampungkan kita dengan seluruh manusia, dengan seluruh alam ini. Makanya maka dekat kiolona gurta Pak Kiai Haji Nasar di rumah Pak Kiai. Perilaku rahmatan lil alamin, menghargai air, menghargai seluruh aspek kehidupan harus dibangun dengan kesadaran energi, kesadaran kuantum. Makanya bersaudara Kak, sampai saya kirim WA Pak Dirjen dikti sebaiknya fisika, kimia, biologi menjadi pelajaran umum bagi seluruh bidang ilmu, bukan hanya dipelajari oleh orang pertanian, orang kedokteran, menjadi dasar ilmu kedokteran, tetapi dasar untuk mengenal diri. Kulongi misalnya leta pelajari secara biologi, fisika, kimia, dan pelajari secara tasawuf. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bukan hanya pada ranah tasawuf tapi pada ranah biologi, fisika, kuantum. Dan tahu enggak intinya dalam diri kita? Makanya Imam Ghazali nigi lo misalnya le nastomatongan isengi kalbuna, isengi hatinna. Kalau begitu hakikat diri adalah hati, adalah kalbu. Dalam bahasa kedokteran hampir disepakati kalbu itu adalah jantung. Tetapi dalam bahasa tasawuf masih ada rahasia di balik rahasia di dalam kalbu itu. Secara fungsional dalam Al-Quran disebut fuad. Di dalamnya ada lagi. Makanya kan dalam tasawuf ada sikir rahasia, ada sikir tubuh, ada sikir ini. Karena makin ke dalam, menarikan maka daya naruh apa? Noles sikir nero tubuh kuantum ya sengitu sikir rahasia. Ya tomir mah pikir itu hubung-hubung ya roh. Karena sekali lagi jangan risih dengan belajar tasawuf, jangan risih. Bagaimana memahami makna diri kita kalau kita tidak pelajari sedikit tasawuf? Ya. Pangkat itu, napa pusat itu nasa tasawuf, manakah? Nah ya, upasi hubungi biologi, fisika dengan tasawuf. Jadi maka Kak Sufi pun kalau tidak dia belajar fisika kuantum, mengawang-awang menyampaikan kepada jamaahnya bagaimana kita nyambungnya dengan Tuhan. Tetapi kalau sampai fisika kuantum itu, tinggal kita sadari bahwa di balik kuantum itu ada yang maha meliputi, itulah dia. Baru secara energi kita sudah tahu bahwa saya satu bersambungan dengan Pak Haji, bersambungan dengan tanaman, bersambungan dengan air. Ya. Tanaman itu yang menghasilkan oksigen itu Pak, yang diganggu koroda itu. Jadi harga tanaman. Hancur alam ini Pak. Hancur sekarang, tinggal 40% hutan di Indonesia. Inilah menyebabkan panasnya bumi, namanya pemanasan global. Makanya ya usarakan makwe teluhi pada cengi untuk kita cepat menuju puncak. Hablum minan nas, hablum minallah, utambe cedi. Nah di mana pasal guru ta hablum minal alamin.
pada cengi hubunganmu si bawah lingkungan. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Betapa mulianya ya Al-Quran. Nah, pada kesempatan ini kita coba lihat lagi periodisasi turunnya. Berapa lama turun di Mekah? Siaget tani fatur ke Mekah 10 tahun. Dan inti apa yang turun di Mekah adalah akidah, memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan malaikat, memperkenalkan Jibril. Setelah itu 10 tahun turun di Madinah, itulah berisi hukum, bahkan perintah salat kan baru di situ. Karena perintah salat kan baru jelas-jelas dalam Al-Quran setelah Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Disitulah di surah keberapa itu perintah salat wajib? Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 78. Itulah perintah salat wajib. Aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya ero sampaja subuh naita malaikat, maka nita mata dia ero lain ero berarti kasih rahasiana. Rahasianya salat subuh. Sama kan ini dipertegas itu bahwa salat subuh itu disaksikan malaikat. Nah nita mata ero sesaat karena malaikat ada di alam dimensi yang lebih tinggi dari dunia naitaki. Waliyalata bawa naitaki karena dia berasal pada dimensi 4 namanya. Kita ini berada pada dimensi 3. Jadi wajar tuh naitaki. Naita manangi jadi aja apa kesiri sendiri ke tempat yang sudah ada di sana. Dan jangan dikatakan tidak ada hubungannya. Dia nak nasa hubungannya ero. Kumaha ini tidak ada hubungan. Masa tidak ada hubungannya? Yang pisah itu hanya jasad. Dan ruh dan jiwa masih ada di sana dan kita miliki itu. Jadi orang yang mampu menyawakan frekuensinya masih bisa komunikasi dengan siapa di sana. Maka guru Ki Haji Nasaruddin Umar, Rasulullah Muhammad lebih aktif menyapa umatnya pada saat pisah badannya dengan jiwa dan ruhnya ketimbang pada saat masih ada jasadnya. Pada saat masih ada jasadnya terbatas Madinah Mekah. Sekarang ada di sini juga. Bahkan kita Ahlus Sunnah meyakini ketika kita baca salawat dia hadir menyaksikan kita. Makanya tugas Rasulullah ada 3 kan. Yang pertama membacakan ayat-ayat Al-Quran, yatlu alaihim ayatina. Yang kedua wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Kunir matu meloki hikmah, meloki kuna bita hikmah. Kemudian yang ketiga wa yusakkihim, mensucikan jiwa. Dan menurut kaidah-kaidah bahasa Arab katanya itu ayat itu akan mana ya yang belajar bahasa Arab fi ilmu dariyah. Itu artinya tidak akan berhenti itu menyapa kita. Termasuk tanassalul malaikat waruh fiha. Itu adalah fi'il mudhari, present continuous tense dalam bahasa Inggris. Dia akan turun terus hikmahnya Al-Quran. Mulai dari masih ada Rasulullah sampai dunia kiamat masih turun hikmah. Itulah sebenarnya yang kita harapkan kita dapatkan di 10 malam terakhir. Turun Jibril untuk memberikan hikmah kepada orang yang dipilih karena izin Allah dan pantas untuk dipilih. Insya Allah jemaahnya masjid ini akan terpilih semua. Amin. Kembali sedikit mengenai di Mekah itu. Apa yang pertama turun berdasarkan periode turunnya itu? Al-Alaq kan 96, Iqra kan 5 ayat itu ya. Coba makin cermati itu 5 ayat. Disuruh membaca. Apa yang disuruh baca? Waktu itu menerima Al-Quran. Rupanya yang disuruh baca, baca Muhammad alaihimu. Baca Tuhanmu, siapa aku ini? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku ini yang menciptakan kamu. Jadi Allah memperkenalkan perbuatannya dulu sebelum memperkenalkan sifatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Maka dia Nabi tadi kasih semak baca. Karena pertamanya Rasulullah dia menganggap juga yang disuruh baca adalah ayat yang tertulis. Nah rupanya yang disuruh baca adalah ayat yang tercipta. Baca lemu. Aku ciptakan kamu dari segumpal darah. Tetapi bahasanya sebenarnya bahasa lengkap atau apa
aslinya itu sesuatu yang melekat. Itulah yang saya sampaikan kemarin tadi malam. Yang melekat itu ukurannya berapa itu? Nanti di ayat lain baru dijelaskan itu berasal dari nutfah. Nutfah dari mana? Berasal dari unsur air dan unsur tanah. Khalikum basyarun mintin. Mancaji ini sel. Ya naruh satu sel melekat. Ya naruh yasang alaka. Kemudian selanjutnya itu ya naruh pelajari itu kedokteran sebenarnya lu. Mereka kan maka dia kurangi ke Pak guru sama guru ilmu angero. Dan perlu itu dipelajari karena di ayat lain ada hendaklah setiap diri itu memahami dirinya dari apakah aku ciptakan. Aku ciptakan dari air yang terpencar. Dari mana air itu ya Allah? Berasal dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Ya naruh mencaji ilmu kedokteran, ilmu biologi. Masya Allah. Kembali, jadi pertemuan pertama, perkenalan pertama Rasulullah dengan Allah melalui Jibril adalah Allah memperkenalkan dirinya sebagai Maha Pencipta dan Allah memerintahkan untuk baca diri kita, Iseng ya lemu insya Allah mistatuhuamu. Tetapi kalau kau miseng ya lemu, pelajarilah ilmu kalbu. Ilmu kalbu hanya dipelajari di tasawuf. Jadi kudet kalau mata tasawuf saya butuh itu. Karena banyak menafikan sekarang. Meskipun sebenarnya narobe asana tazkiyatun nas. Padahal ya matoro, dia mana pakai istilah tasawuf. Hadirin sidang jamaah, teman-teman aku yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi ya, turun 13 tahun di Makkah itu kuncinya ada akidah. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan itu ada 3 jalur. Kenallah Tuhan di alam yang terhampar ini. Kenal Tuhan dengan menyelam masuk ke dalam diri kita sampai kuantum tadi bisa kita tahu Tuhan di kantung itu. Kemudian kenallah Tuhan melalui ayat-ayat kauliah dengan perkenalkan dirinya, perkenalan namanya. Jadi 3 jalur untuk mengenal Tuhan. Siapa itu Allah? Baca maki 2699 kali diulang dalam Al-Quran kata Allah. Sambuni igairu Allah. Cik dina bawa ya ketening. Allah itu memperkenalkan dirinya maha melihat, maha mengetahui kata hati hambanya. Ya naria ketening insya Allah itulah yang akan mengeliminir kita tidak selingkuh, tidak korupsi. Nah itu kaji Allah Ta'ala. Tapi jangan sampai dibaca ayatnya tetapi tidak mengantar ayat itu kita untuk berperilaku dalam kehidupan. Lo kami setengah pelajari tanaman, pelajari air, pelajari udara. Dari mana dalilnya? Wa fil ardi ayatun limukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di luar dirimu bertebaran tanda-tanda kebesaranku untuk mengenal aku, begitu pula dalam dirimu. Biasa jeki mapikir betapa jantung tidak pernah berhenti berdetak. Biasa jeki mapikir orang yang mengajar ilmu biologi, mengajar sel, sempat jeki perkenalkan Tuhan di balik sel. Di balik kuantum yang mengajar fisika. Hadirkan itu pada saat kita mengajar, meskipun nanti di dokumen kurikulum belum tertulis bahwa tujuan pembelajaran fisika untuk memperkenalkan Tuhan, tetapi perkenalkan Tuhan pada saat kita ajar itu anak didik kita. Tapi belajar juga psikologi perkembangan anak didik. Ku bahasa aku tapalatu ku anak SD, bingung itu anak SD. Inilah namanya metode strategi untuk kita sampaikan suatu pesan sesuai dengan perkembangan umur siswa kita. Ya. Ya begitu nanti jadi guru ini yang menentukan masa depan bangsa. Makanya guru dan dosen insya Allah dijamin masuk surga. Tetapi tanya diri kita, guru dan dosennya bagaimana? Isa mau tentu oleh. Apalagi sekarang sertifikasi banyak ini. Orientasinya sertifikasi. Tetap aku ketemu Pak Guru. Ya Allah. Coba Garek. Saya mau ajak Ki. Bagaimana orang tua kita? Engke beneku perlu mondri. Anak guru yang pas-pas. Berapa anaknya? Alhamdulillah. Pak Yero guru dia oleh ikhlas itu apa guru? Ikhlas apa mah aku kayak sertifikasi mana apa? Dema dega pindra makro. Ya, ikhlas betul ya. Dan naga gajinya lo kemak galung. Saya ingat pas kali itu tahun 77 itu ya sih guru lo kemak galung. Tapi menyamato memanfaatkan hijau kaki bantu matanan. Mau dari ini itu mak guru juga kaki matanan. Tapi keikhlasannya itu mengantar. Coba maki rata-rata Pak yang berhasil itu anak-anak guru SD, karena disitulah sumber rezeki yang ikhlas. Kemudian angka mata anak petani, termasuk nih ya anak petani kak, petani lagi. Tapi itu menjadi motivasi. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Saya ini pencilan betul.
pencilan. Kenapa saya katakan pencilan? Kuro pikir iki nemule ka apa mas makulia disuruh kan makulia mana saya endre nemu makulia si tono mau alah tapi lo ada kan macam jenis nyur tapi di sini rahasianya. Jadi apa mula nih kuro tul moto kan mas macam saja fuang renga kasih lah lo ada kan mas jenis nyur betul. Gagal saya tidak diterima di IKIP waktu itu dengan diploma 3 Pak. Dia diterima dia gagal pilih diploma 1 menantam itu aja tapi lo ada kak kunhas. Alhamdulillah diterima betul kak. Gagal mana ya harus saya diterima karena menangis betul kak. Bangun kak tahajud menangis. Puang ngaring lo ada kak masa jenis nyur. Dia lo manca di guru. Padahal akhirnya manca di guru moto manca di guru besar lagi. Kayak waktu nih nak aja nasu mendre makule SPG no mau lancar di guru no maka dia mak ulo manca di guru. Rupanya perjalanan hidup manca di guru besar meskipun orangnya kecil. Ya, ya bukan kebanggaan diri ya, tetapi begitulah, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kembali ya. Nah, itu tadi harus kita hadirkan Al-Qur'an. Surah ke-17 79 ini anjuran. Tadi 17 78 adalah wajib. Yang dalam Al-Qur'an disebut katabah, kitab. Itu wajib. Jadi kitab itu diulang 319 kali. Itu bisa bermakna aku wajibkan. Sama dengan puasa kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba itu artinya aku resepkan, aku wajibkan. Begitu pula sempajang, atau sempajang kan? Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat wajib aku sudah tetapkan waktunya. Jadi kitab, katabah, kitab ya. Bisa berarti Al-Quran, bisa berarti sesuatu yang terhimpun, terdiri dari yang tercipta dengan yang tertulis dalam Al-Quran penuh tertulis, itulah yang disebut dengan Al-Quran. Tetapi yang terhampat di luar diri kita, itulah yang disebut dengan kitab, ayat-ayat kauniyah yang perlu dipelajari, dihubungkan. Itu tadi ada dihubungkan air. Nah, air dalam bahasa Tuhan bukan unsur lingkungan tetapi unsur pembentuk diri. Di mana tadi? Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Jadi 17 79 Bu, saya kira yang hadir di sini mas tahajud mana nih? Kulu depa elodoan nih maku kita farate. Satu-satunya salat sunnah yang langsung Allah menjanjikan ganjaran salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Setelah perintah salat wajib tadi dianjurkan salat tahajud. Bangun ki jangan hanya bangun kencing. Sudah ki kencing ambil ki air wudu. Ku balik depan ni rule 8 tambah 3 atau surah 5 witri ke setelah Isya 2 na yolo. Pak jangan sampai langsung 8 karena purni yang kelinga cara aku si minggu mi bawang. Rahasia kalau kita mau berubah minimal praktek 40 hari. Jadi kuka numa dece lebih pegau berniaki laksanakan 40 kali 40 hari. Kalau sudah itu sudah terbentuk neuron-neuron spiritual kita sudah otomatis. Narapi waktu sempajang. Karena awalnya itu hanya perubahan hormon, setelah itu berubah menjadi perubahan saraf. Artinya neuron spiritual ini sudah tersambung di sini. Sehingga dengan sendirinya hilang itu fojiale. Langsung metode otomatis. Begitu mangkalinga asan langsung. Karena ini sudah tersambung neuron kita. Dalam ilmu otak itu tersambung itu neuron atau dendrik di dalam sini yang potensinya miliaran. Dan mohon maaf sekarang ditemukan tahun 91 ditemukan ada otak di kalbu. Potensi sambungannya 40.000 potensinya, tetapi satu tersambung di hati kita 5.000 kali lipat kekuatannya dibanding dengan satu tersambung di otak. Maka sambungkanlah satu di sini akan setara dengan 5.000 yang tersambung di sini. Jadi hai pengajar, sentuhlah kalbunya anak didik kita kalau mau memudahkan masuknya ilmu di dalam dirinya, karena yang paham adalah kalbu bukan otak. Lahum kulubun ya la yafqahuna biha. Jadi maka demi itu aku kurangi yang paham itu adalah kalbumu bukan ini. Si cocok mana aja nyaman ke pasuruntun harus kurangi, berubah paradigma mengajar, merubah paradigma berpikir ketika kita pertemukan tadabbur dengan tafakur, kita kenal Tuhan. Fatarui Pak donganna, apa dongannya 1780. Rabbi adasni mudakhala sidakin wa hirjanni muharaja sidakin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, rekor tinggi melaksanakan itu berpeluang besar kita mendapatkan 4 kemuliaan di sisi Allah. Kalau Allah yang memuliakan hambanya, masih ada ke makhluknya akan menghinanya.
Rupanya di sini rahasianya. Dua ni rahasia falaturnya. Salat awal waktu, ketika sudah tiba saatnya, posisikanlah Allah lebih penting daripada yang lain. Kemudian tahajud. Tambah-tambah meniki nanti duha. Masih ada yang tidak masih jarang praktekkan salat wudu. Bilal praktekannya tepat ya Nabi temagi jaga aja mau pegang ikuti Bilal. Dia pematama surga sudah kedengaran bunyi terompami di surga. Sedih apa aja gak Rasulullah? Ya meri aku rekam sempaan, aku rekam aja ini mas sempaan jangan doan rekam. Ya natu naseng. Ini yang perlu kita belajar. Ada hadis bukan dari Rasulullah, bukan ucapan, bukan perilaku, tetapi perilaku sahabat yang dijaga oleh Rasulullah itu juga bagian dari sunnah. Pak Megatoma aku kita bertengkar terus tegeronuna tegero dasarnya kemarin kan waktu Saban itu diskusi si orang mana dasarnya nih Saban maka dekat mana kaje. Jadi maka dekat di ikhtiar itu ada diskusi. Pak Ustaz sudah kita bahas itu ada 4 hadis sahih yang menjelaskan bahwa puasanya Rasulullah di bulan Sya'ban itu mendekati Ramadan. Mana kaje lo siki mapangi wangi harus sesuai nipu Saban. Jadi maka dekat Madaria tak balik cara aku berpikir dari bertengkar kau di situ. Satu hari kamu pertengkarkan sementara sudah ada hadis yang mengatakan bahwa puasanya Rasulullah mendekati jumlah puasa Ramadan. Tegi nasa dasarnya rumah baca Yasin pada saat malam di Sulaiman. Maka Pak Kiai, irisannya harus 1 huruf 10 pahalanya. Masih iya. Maka mana kaja pada permasalahannya? Yasin itu banyaknya hurufnya. Dan ulama biasa dia ulama. Yang kedua, menekan asa di mana dasarnya memperbanyak salawat. Maka iris semaga ayat tentang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima turun pada saat bulan Sya'ban. Yang mana rojek biasa mapangi wangi karena makutuki mak baca. Bangsa iya karena dari ilmu umum kaja jadi tak korisi aku kesalah. Tetapi memang Allah mengatakan begini Allah duangi man yuridillahu khairam. Ini hadis. Barang siapa hambaku yang aku kehendaki untuk menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, aku berikan kemauan mau mempelajari. Tapi fiddin kuroya maka kayaknya ilmu agama termasuk ilmu pertanian. Aku berikan kemauan untuk belajar agama, belajar ilmu-ilmu alam, belajar ini. Dengan cara itu nanti wa yulhimhu ruslahu. Dari situ nanti boleh pamaseku turunlah ilham. Jadi rupanya tahapannya itu agur kia baca kemudian insyaallah dengan sendirinya akan datang famasena fa Allah taala lokakiji. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah. Jadi inilah perlunya banyak yang membaca dan sekali lagi saya sampaikan Al-Qur'anlah sebagai referensi utama. Falesiro kurangnya kemudian bagaimana nanti kita menjadikan masukan dalam kurikulum kemudian menjadikan pembelajaran utama bagi keluarga pendidikan formal karena penelitian menunjukkan anak-anak yang dididik dengan Quran mulai dari rahim mulai dari kecil 3 kali lipat kecerdasannya. Kalau sudah hasil penelitian makin akhirnya menjadi model model pendidikan yang lama masih dipakai dipertahankan dari Eropa kita bangga dengan orang lain padahal ada sistem atau model pendidikan pesantren luar biasa kita negara luaranna Kiai Haji Nasaruddin Umar kemudian banyak sekali lagi ilmuwan hebat semua alumni atau luaran dari pesantren makin akhirnya menjadi model. Sekali lagi Pak Bupati kewenangan kita sampai SMP mudah-mudahan nanti ini suara saya di pusat mestinya memang dikembalikan pendidikan satu payung jangan katona tangani gubernur katona tangani bupati katona tangani pusat mestinya cek dina rot tangani kan begitu dulu cuma setelah itu kan dibagi-bagi ki SMP sampai SMP Pak Bupati SMA gubernur kemudian perguruan tinggi barulah kementeriannya lagi tak dulu Pak ada di bawah kedinasan ada di bawah Kementerian Agama ada di bawah pendidikan kebudayaan nasional mestinya cek di mero supaya bisa terpadu kembali tidak dianggap aneh kalau orang pertanian berdiri di mimbar begitu pula teman-teman agama selalu memadukan antara kajian-kajian penelitian sehingga lengkaplah ilmu kita untuk mengantar cara berpikir yang komprehensif mengantar cara kita berperilaku dalam hidup bermasyarakat dan beragama. Saya kira Ramadan itu kapan tak dampeng aku kesalah kita minta doa semua mudah-mudahan kita dapatkan hikmah di akhir bulan suci Ramadan ini dan barang siapa diberikan hikmah yutil hikmah mayasya wa mayutak hikmah faqad utiya khairan katsira. Itulah kebaikan yang paling besar. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Disuruh baca doa. Kuya disuruh baca doa itu tepat Fatihah itu ya karena Fatihah inilah
merupakan Ummul Quran, dan itu bisa menghimpun harapan yang berbeda dengan Fatihah. Jadi saya kira beda-beda harapan kita, beda-beda. Ada yang mengharap ke anaknya, mengharap ke jabatannya, mengharap ke suaminya, mengharap ke istrinya. Dengan harapan yang berbeda bisa dihimpun dengan satu kalimat, yaitu Ummul Quran. Mari kita membaca Fatihah dengan meniatkan juga sampai kepada Rasulullah dan para pendahulu kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Amin amin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma atmilna nuruna wa ghfirna. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma rabbi sidna ilman warzuqna fahman wa hikman. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.